Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rudy Film. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mimin kali ini akan mereview film yang berjudul Jake the Giant Slayer. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya Jake sang pembunuh raksasa. Film ini bergenre fiksi dan petualangan, berdurasi 114 menit yang dirilis pada tahun 2013. Film Jake the Giant Slayer merupakan film yang diadaptasi dari dongeng dan mitos dari Inggris yang disutradarai oleh Bryan Singer, serta naskahnya ditulis oleh Darren Lemke dan Christopher McQuarrie. Film Jake the Giant Slayer dibintangi oleh Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, dan Ewan McGregor. Film Jake the Giant Slayer bercerita tentang seorang petani muda bernama Jake yang harus menyelamatkan seorang putri dari raksasa yang jahat. Mereka tidak sengaja menumbuhkan kacang ajaib yang membuat terbukanya gerbang menuju ke langit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak sampai akhir ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Film dimulai dengan scene pada malam hari di mana ada seorang anak yang sedang bermain bersama robotnya. Anak kecil itu bernama Jake. Jake meminta kepada ayahnya untuk dibacakan dongeng sebelum ia tidur. Dongeng yang diceritakan ayah Jake adalah dongeng tentang raksasa yang jahat. Dongeng yang sama juga ternyata sedang diceritakan oleh ibunya Isabel. Scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Kini Jake sudah tumbuh dewasa. Jake akan menjual kuda dan gerobaknya di pasar. Jake melihat sebuah pertunjukan drama yang menceritakan tentang kisah raksasa jahat dan King Eric. Saat menyaksikan pertunjukan, Jake melihat ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh sekelompok laki-laki. Ia membela perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah seorang putri kerajaan. Wanita itu dijemput oleh pengawal, dan wanita cantik itu pun pergi bersama pengawalnya. Namun naas, Jake ternyata kehilangan gerobaknya. Scene berpindah ke Pangeran Roderick. Ia sedang menuju ke suatu ruangan, yang dimana ruangan itu sudah berantakan dan terlihat sudah diacak oleh seseorang, dan melihat sebuah pot yang di dalamnya terdapat mahkota. Pangeran Roderick memerintahkan untuk menutup gerbang kota untuk melacak pencuri. Gerbang pun ditutup. Jake masih menawarkan kudanya untuk dijual, sampai ada seseorang yang menawar untuk membeli. Namun orang itu memberikan beberapa butir kacang sebagai jaminan. Kacang itu bukan kacang biasa. Itu adalah relik suci dari masa yang sangat lama. Kacang itu punya kekuatan yang dapat merubah dunia. Kacang itu tidak boleh hilang, apalagi basah. Lalu biarawan itu pergi menggunakan kuda milik Jake. Biarawan itu tertangkap oleh pasukan kerajaan. Kini Putri Isabel sedang diceramahi oleh ayahnya, yaitu sang raja. Putri Isabel merasa keberatan karena ia harus menikahi Pangeran Roderick yang 2 kali lebih tua daripadanya, dan ia tidak mencintai Pangeran Roderick. Jake kini dimarahi oleh pamannya karena tidak berhasil menjual kudanya, dan gerobaknya pun hilang. Ia menceritakan bertemu dengan seorang biarawan dan memberinya kacang. Kacang itu ditepis oleh paman Jake sampai terjatuh ke tanah. Tapi ada satu kacang yang tersisa dan tidak dipungut oleh Jake.
Putri Isabel yang tidak ingin menikah dengan Pangeran Roderick, ia kabur dari istana menggunakan kuda. Sampai Putri Isabel tersesat dan akhirnya ia sampai di rumah Jake. Putri Isabel banyak bertanya tentang kehidupan dan keseharian Jake. Jake tidak sadar bahwa ada sebutir kacang yang terjatuh dan kini tergenang air. Mereka tidak sadar bahwa kacang itu mulai tumbuh. Kini kacang itu benar-benar tumbuh dan membesar sampai menghancurkan rumah Jake. Putri Isabel terjebak di dalam rumah, tapi tumbuhan itu benar-benar besar dan semakin banyak. Rumah Jake terangkat oleh pohon raksasa itu, bersama dengan Isabel di dalamnya. Jake berusaha membantu sang putri, tapi Jake terlilit oleh pohon raksasa itu. Jake berhasil terlepas, namun Jake kembali terjatuh dengan membawa gelang milik Putri Isabel. Jake terbangun, di depannya sudah ada sang raja dan pasukan yang banyak. Raja menanyakan kepada Jake di mana sang putri berada. Jake menjelaskan semuanya, dan tim memanjat pun dikerahkan untuk mencari sang putri. Pemanjatan pun dilakukan. Beberapa orang yang ditugaskan oleh sang raja termasuk Jake berusaha menaiki pohon raksasa itu. Jake sebenarnya takut ketinggian. Kini tiba saatnya mereka berpindah ke sisi pohon yang lainnya menggunakan tali. Jake merasa takut. Jake meluncur menggunakan ikat pinggangnya. Akhirnya Jake berhasil sampai di sisi pohon lainnya berkat bantuan seorang prajurit. Malam pun tiba. Terjadi hujan dan badai yang begitu kencang menerpa mereka. Pagi hari Jake terbangun dan melihat pemandangan yang begitu indah. Jake berbalik badan melihat sesuatu yang lebih seram. Kini mereka tiba di tempat tujuan. Mereka menelusuri jejak untuk mencari sang putri. Roderick ini sudah berniat jahat. Ia mengancam Jake meminta kacang ajaib itu kembali. Jika ia bercerita, maka ia dan pamannya akan mati dibunuh. Mereka berpencar untuk mencari Putri Isabel. Jake bersama dengan Elwood. Namun mereka tidak melihat sesuatu yang bahaya. Jake dan satu orang terperangkap ke dalam sebuah jebakan. Dengan susah payah mereka akhirnya berhasil keluar. Namun ada yang lebih menyeramkan datang, itu adalah raksasa. Mereka bertiga bersembunyi. Namun salah satu temannya dan dilihat oleh raksasa itu. Ia berusaha kabur dengan berlari. Namun ia tertangkap. Elwood berusaha membantu tapi ia malah terpental. Akhirnya mereka berdua dibawa oleh sang raksasa. Jake berhasil lolos karena menenggelamkan dirinya ke dalam air. Jake mengikuti raksasa itu. Pangeran Roderick yang jahat seorang diri dikepung oleh raksasa. Sampai Roderick mengeluarkan mahkota milik Raja Eric. Scene berpindah ke Isabel yang dikurung oleh Raja Raksasa. Raksasa itu memiliki 2 kepala. Di sana, sang raksasa membangkitkan semangat teman-temannya untuk balas dendam kepada keturunan Raja Eric. Jake kini sampai di tempat Raja Raksasa. Terjadi keributan antara raksasa itu karena ingin memakan manusia. Tetapi saat itu datanglah Roderick yang memakai mahkota raja. Kini semua raksasa itu tunduk dan berlutut di bawah kekuasaan Roderick. Kini giliran Putri Isabel yang ingin dicincang oleh sang raksasa. Jake yang membantu Putri menusuk punggung raksasa menggunakan pisau dapur milik raksasa tersebut. Kini, Jake, Isabel, dan Elwood sedang mencari jalan turun ke bumi. Namun sesampai di sana, pintu keluar sudah dijaga oleh seorang raksasa. Raksasa itu sedang tertidur. Jake punya ide untuk membangunkan sang raksasa. Ia membawa lebah yang sangat banyak dan memasukkan ke dalam mulut raksasa. Lalu mereka bersembunyi. Mereka pun berhasil. Raksasa itu terjatuh. Mereka tertawa kegirangan dan pergi. Namun Elwood tidak bisa pergi. Ia harus membawa mahkota Raja Eric untuk kembali ke bumi. Lalu Isabel dan Jake pergi berdua. Raksasa yang jatuh telah sampai ke bumi.
Melihat legenda itu benar, raja memerintahkan jenderal untuk memotong pohon besar itu. Jack dan Isabel berusaha turun. Mereka istirahat sejenak dan mereka melakukan adegan. Scene berpindah ke seluruh raksasa yang dipimpin oleh Roderick menuju pintu turun. Di sana Elmot sudah menunggu. Kini Elmot berusaha menyerang Roderick. Adegan kelahi pun terjadi. Elmot yang terpojokkan bergelantungan di batu. Dengan susah payah akhirnya Elmot berusaha membunuh Roderick. Raksasa-raksasa itu terus menggali sampai akhirnya Roderick diangkat oleh sang raksasa dan mengambil mahkotanya. Kini mahkota itu milik sang raja raksasa. Semua raksasa itu sekarang tunduk pada raja baru. Penebangan pohon terus dilakukan sampai akhirnya pohon itu pun tumbang. Elmot berusaha meraih ujung pohon. Sang raja raksasa marah melihat jalan turunnya telah hilang. Isabel dan Jack berusaha mendarat dengan bergelantungan di ranting pohon. Mereka pun berhasil melakukan pendaratan dengan selamat. Kini pohon besar itu benar-benar tumbang. Isabel bertemu dengan ayahnya sang raja. Mereka sangat senang. Namun masih ada yang lebih menyeramkan. Kantung kacang milik Roderick yang sebelumnya terjatuh ditemukan oleh raja raksasa. Kacang itu ditiup ke air yang mengalir. Kacang itu pun segera tumbuh. Para raksasa itu berbondong-bondong menaiki pohon kacang itu dan turun ke bumi. Raksasa itu pun sampai ke bumi. Mereka mengejar rombongan raja dan putri Isabel. Raksasa itu mulai menyerang semua orang. Raja dan beberapa orang berhasil kembali ke istana dengan selamat. Pemimpin raksasa itu berusaha menyerang, tapi ia terjatuh ke dalam air. Dan di sana sudah ada api yang menyala. Untuk menghindari api, raja raksasa itu berenang mencari jalan keluar. Prajurit kerajaan berusaha menarik jembatan agar raksasa tidak bisa masuk ke istana. Peperangan antara manusia dan raksasa pun terjadi. Kini para raksasa itu menarik tali agar jembatan itu terbuka. Isabel diperintah oleh sang raja untuk menyalakan sawur untuk memberikan peringatan kepada kerajaan lainnya. Isabel pergi bersama dengan Jack. Para prajurit terus mempertahankan jembatan kerajaan agar tidak lolos. Scene berpindah ke Jack dan Isabel. Lantai istana itu tiba-tiba saja retak. Ternyata raja raksasa itu sampai ke dalam istana. Jack dan Isabel berlari. Kini raja raksasa itu memburu putri Isabel. Jack dan putri Isabel bersembunyi di balik sebuah jubah. Namun mereka ketahuan dan dikejar oleh raksasa jahat itu. Mereka berdua berusaha berlari. Namun sang putri tertangkap. Jack datang membantu dengan membawa kapak. Tapi Jack juga tertangkap oleh raksasa jahat itu. Raksasa itu membuka mulutnya dengan sangat lebar. Ia bersiap untuk memakan Jack. Jack yang cerdas segera mengeluarkan sisa kacang ajaib yang disimpan dalam kalungnya. Kacang itu dilemparkan ke dalam mulut sang raksasa. Raksasa pun kesakitan. Kacang itu segera tumbuh dan membesar. Raksasa itu pun mati. Dan tangannya yang menyimpan kron Raja Erik pun terjatuh. Aksi saling tarik-menarik pun masih berlangsung. Gerbang itu pun tertarik ke arah para raksasa. Raksasa itu masuk ke dalam istana. Namun tanpa aba-aba, semua raksasa itu menjatuhkan patungan besi mereka. Mereka bersujud di depan para manusia. Raja dan Elwood merasa heran dengan hal itu. Mereka semua melihat ke belakang. Ternyata sudah ada Jack dan Isabel datang dengan crown Raja Erik di kepala Jack. Setelah kejadian itu, Jack melangsungkan pernikahan dengan putri Isabel. Kini mereka sudah mempunyai 2 orang anak. Seperti mereka waktu kecil, kini mereka mendongengkan cerita raksasa kepada anak mereka. Mahkota Raja Erik itu kini dipermak dan dihiasi. Sekarang terlihat sangat mewah dan indah. Dan akhirnya film pun selesai. Gimana nih filmnya menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga komen apabila kalian punya request film untuk kita review selanjutnya. Terima kasih.